Saya ya oke, Dengar dulu. Kau bisa Nathan. dengar nggak? Lalu Kalau bisa itu dengar, saya firman respon. Tuhan atau bukan? Itu bukan Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Rifa, kau sudah menyusui tetanggamu nggak? Kau sudah menyusui tetanggamu nggak? Payudara itu banyak di Bible. Bahkan payudara adalah berkat dalam kitab kalian. Nggak tahu ayatnya. Nih saya kasih ayatnya nih. Silakan. Payudara itu berkat. Nih. Kau sudah menyusui tetanggamu belum? Kalau kau mau diskusi. Kau sudah menyusui Payudara tetanggamu? Tuhan Rifa, Pak Bombo kau sudah menyusui menyusui. tetangga nggak? Berapa? Saya bukan berapa Bunda gelas, Maria. berapa sendok? Berapa gelas, berapa sendok? Menyusui Coba Tuhan Pak tunjukkan Bombo. Tuhan saya menyusui. Kok Silakan. tantrum? Kau Kok tunjukkan Tuhan saya tantrum? menyusui. Di mana? Di mana ayatnya? Di Jawab mana? dong. Silakan. Iya. Sebentar. Halo Kak Bombom, Di dijawab mana? dong. Itu kok Tuhan ngambil Saya mau istri jelaskan dari orang? tadi, Pak Rojas. Turun. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh alah ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama gak? Pribadinya sama gak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya bentar dulu. Fungsinya sama toh? Fungsinya Sama, Pak. fungsinya Untuk tulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga alah. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus semakin hari semakin kejang, teman-teman. Baru saja minggu lalu kita melihat bagaimana pendeta Estra Soru dan juga pendeta Budi Asali itu dibal-bali habis-habisan, dihajar habis-habisan oleh Kodondi, sampai orang-orang Kristen sendiri mengatakan malu dengan pendeta Estra Soru dan pendeta Budi Asali. Bahkan kedua pendeta ini dibully habis-habisan ya. Dibully sampai tanpa ragi, takut pendeta Budi Asali akan bunuh diri karena tidak tahan dengan bulian. Dan kita lihat bagaimana upaya menghibur diri terus dilakukan oleh para Polikardus. Ada yang caranya dengan mengatakan bahwa pendeta Estra Soru menang, dengan menghibur pendeta Estra Soru. Ada juga yang melampiaskan kekesalannya dengan menghujat agama Islam, dengan tantrum ya, dengan mengata-ngatai, membuat konten yang isinya menghujat Islam seperti tanpa ragi. Yang lebih konyol, antar mereka sendiri juga berantem. Lantaran ada yang pro dengan pendeta Buas, ada yang mengatakan Buas lebih baik pensiun. Terakhir malah berantem sendiri. Dan yang terbaru, grupnya tanpa ragi itu mengajak Wak Donat untuk berdebat ya. Jadi antar mereka ribut hanya untuk membela pendeta Budi Asali yang sedang sedih, yang sedang meratapi nasibnya ya. Udah capek-capek pikul salib, malah dihujat dari internal Kristen. Sedih sekali ya. Untung di pihak Muslim, kita itu bisa menghargai. Kita itu diajarkan untuk menghargai setiap jeripaya teman-teman, jeripaya orang lain. Bahkan pendeta Sarah Anthony memuji bagaimana kelakuan umat Muslim, bagaimana adabnya umat Muslim. Kenapa kita berbeda? Ya karena di agama kita diajarkan. Karena kalau manusia itu nggak punya aturan, manusia itu akan tidak beradab. Manusia itu akan sembarangan. Manusia itu akan jadi lebih jahat daripada binatang. Ya, jadi lebih jahat kita daripada binatang kalau nggak ada aturan. Jadi aturan yang diberikan oleh Allah itu tujuannya supaya fokus kita menuju surga, menuju jannah. Jangan kita berpaling ke kiri dan ke kanan. Beda dengan agama yang nggak punya aturan, cuman mau bebas-bebas, yang penting bayar 10%. Yang penting bayar 10%, maka bebas. Nggak perlu aturan. Menurut pendeta Gilbert ya. Bukan menurut saya, jadi jangan marah ke saya. Gilbert yang ngomong.
Kalau Kristen bayar 10%, jadi bebas. Nggak banyak aturan. Ibadahnya juga enak. Menurut Gilbert Lumondong, ya. Menurut Gilbert. Terus, baru selesai. Mereka meratapi stresnya. Kekristenan yang kalah debat. Kemarin stres lagi mereka, teman-teman. Kali ini stres mereka bukan dibuat oleh Kodoni, tapi dibuat oleh Unirifa. Nah, jadi memang pihak Muslim ini ya, para pendebat apologet Muslim ini tidak henti-henti membuat Polycarpus stres. Membuat mereka tuh benar-benar bingung dengan misi mereka untuk mengkristenkan Indonesia. Sudah setengah mati, dari kemarin mundur-mundur terus, ini mundur lagi gitu. Nggak bisa tambah-tambah, nggak bisa maju-maju nih perjuangan mereka. Kasihan ya. Kasihan sekali. Udah bulan lalu kena badai pendeta Gilbert ya. Gilbertnya kena sial gara-gara video dia saya tonton. Padahal saya cari pendeta Brian Syawarta. Saya cari video dia ngomong Brian Syawarta. Tapi malah saya nemukan jackpot. Nah, itulah kebesaran Allah. Dari sekian banyak video Gilbert, padahal judulnya khotbah minggu, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Bisa pula, pas yang saya tonton, itu adalah bagian dia mengata-ngatai agama Islam. Langsung kena jackpot ya, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang channel saya ini bulan lalu naik kencang, ya karena kontribusi Gilbert Lumondong juga. Karena Gilbertnya menyerahkan diri. Itu bulan lalu, dan di bulan Mei ini, kita sudah melihat tantrumnya mereka, di mana mereka kejang-kejang dibuat oleh Unirifa. Kok bisa gitu? Kan banyak orang nanya gitu. Ya, kok bisa? Nah, jadi kejangnya mereka itu, lantaran Unirifa itu hadir di tempat Pak Bom Bom, dan mempertanyakan kepada Pak Bom Bom, ayat 2 Samuel 12, ayat 11 dan 12. Dan Pak Bom Bom langsung ngamuk-ngamuk, langsung memaki Unirifa, teman-teman. Ditanya ayat, malah memaki orang. Bukannya dibacakan, bukannya dijelaskan, langsung memaki orang. Luar biasa memang. Dan kalian juga dengar ya, penjelasan mereka tuh gimana sih sebenarnya. Nah, tapi itu nantilah. Ya. Terus yang kedua, Unirifa membuat para Polycarpus ini ngamuk-ngamuk karena jagoan mereka, si Mikana, salah satu jagoan utama mereka tahun lalu, itu benar-benar tidak berdaya. Tidak berdaya dibuat oleh Unirifa. Dan yang mengatakan itu bukan kami. Kalau pihak Muslim yang bilang, Unirifa menang telak, oke, sebelah nggak akan percaya. Sebelah nggak akan terima. Tetapi ini yang ngomong dari pihak Kristen sendiri. Mengatakan bahwa mereka malu melihat Mikana dihajar sedemikian rupa oleh Unirifa. Jadi yang ngomong bukan kami ya, tapi pihak Kristen sendiri. Oke, kita coba dengarkan dulu jeritan hati mereka ini. Jeritan hati dari para laskar Polycarpus dan Polycarpus. Panjang ini Unirifa dari bawah nih. Panjang ini. Panjang Pak Bom Bom. Jangan bilang Salam, panjang. Pak Bom Bom. Yang Apa panjang-panjang kabar? yang panjang itu coki-coki, benak-benak. Salam. Pak Bom Bom, Baik. apa kabar? Ini Sebentar, judulnya ya, naik Unirifa ya. bertanya ya. Nevios, Naik tadi kan bertanya kau bilang. judulnya. Iya, enggak, kalau naik bertanya boleh bertanya, tapi kalau ngeyel, saya balik bertanya. Enggak lah, saya Nevios, mah silakan, orangnya Nevios. enggak ngeyel kayak Pak Bom Bom. Bukan, Nevios. saya bertahan di sini karena saya merasa Enggak, karma saya udah tahu begitu. Bu Darifa, saya tahu jadi. Jadi Sok tahu. jadi panjang pokoknya Pak Bom Bom. Karma. Panjang lah. Intinya panjang. Gak bisa Karma itu dijelaskan apa, karma? dalam waktu. Karma itu apa, bro? Ya, sebab akibat. Karma itu apa, bro? Oh, sebab akibat. Oh. Oke. Pak Bom Bom, saya sudah? mau tanya dong. Itu saja ya. Saya dong bertanya, Boleh. udah lama. Bertanya, Oke. sudah. Coba Pak Bom Bom, saya mau bertanya, kenapa Tuhan Pak Bom Bom mengambil istri orang lalu memberikannya kepada anaknya? Kenapa itu? 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan mana? Kenapa Tuhan di dalam perjanjian lama? Kau baca sudah. Oke. Baca. Di Pak Bom Bom nggak tahu ayatnya ya? Oh nggak apa-apa deh, saya kasih tahu 2 deh. Samuel 2 ayat 11 dan 12. 2 Samuel, sebentar. 2 Samuel 2 ayat 11 dan 12 itu. Bentar. Itu- Tanya Pak Bom Bom tadi suruh saya Itu ini. pertanyaanmu Bu Darifa?
Sebentar, Bu. Ini katanya saya suruh baca. 2 Samuel 2 ayat 11 dan 12 itu. Saya disuruh baca nggak sih? Sebentar dulu. Ibu punya pertanyaan. Iya, 2 Samuel pasal Sebentar, boleh 12 dengar nggak? nomor Kalau nggak salah 11. turun. 2 Samuel, Iya, 2 Samuel pasal 12 nomor 2 11. Samuel 2 ayat 11 dan 12. 2 Samuel pasal 12 Pak Bom Bom. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Coba kalau nggak salah. Ya, silakan. Ya, silakan baca, coba. silakan baca. Ya, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ternyata di 2 Samuel pasal 16:22 orang itu anaknya sendiri. Kenapa kok Tuhan Pak Bom Bom ngambil bini Daud lalu diberikan ke anaknya Daud untuk Absalom. Iya. Masa Tuhan Pak Bom Bom Absalom, memvalidasi kan? perzinahan? Oke. Jawab Pak Nah, Bom Bom. ini sudah memframing kan? Berarti saya balik bertanya lagi ya. Karena kau sudah memframing. Kau kurang ajar. Loh, saya baru Kurang membaca. ajar. Hah? Kan saya Loh, baca. Sebentar. Enggak. Jangan mulutmu cerewet. Iya, tadi kok aku bilang kenapa memframing? Tuhan mengambil ini. Makanya saya jelaskan dulu. Ya kan Tuhan mengambil istri orang. Kau sudah Kenapa memframing. jelaskan? Saya tahu ini kau punya maksud. Ya udah jelaskan lah. Udah saya diam deh. Oke, saya jelaskan ya. Habis saya jelaskan, saya bertanya lagi ya. Sama kamu ya. Tunggu. Saya jelaskan, tenang bro. Oke, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan kepadamu. Tahu yang berbicara ini siapa? Saya mau tanya, yang berbicara ini siapa? Firman Yang Tuhan tegur- kan di situ tegur gimana Daud ini. sih? Itu kan firman Tuhan. tolong jelas. Gimana sih? Iya, Itu kan yang Samuel kasih tahu menyampaikan firman Tuhan. Betul, firman Tuhan. Yang berbicara iya, ini Ya teguran untuk siapa? Samuel yang bicara untuk Bukan Daud. Samuel. Bukan Samuel. Bukan Samuel. Siapa? Bukan Siapa? Samuel. Ya udah siapa? Nabi siapa? Siapa? Coba. Ya udah siapa? Kok nanya saya? Saya Makanya mau tahu. baca baik-baik Samuel. Oh ya udah Samuel. Nathan. Ya, Ya udah Nathan. Nathan. Loh, Tapi kan firman tadi Tuhan kan bukan. Kau premi, kau bilang Samuel. Loh. Saya ya oke Dengar dulu. Nathan. Kau bisa dengar nggak? Lalu Kalau bisa itu dengar, firman saya Tuhan setuju. atau bukan? Itu bukan Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Riva, kau sudah menyusui tetanggamu enggak? Kau sudah menyusui tetanggamu enggak? Payudara itu banyak di Bible. Bahkan payudara adalah berkat dalam kitab kalian. Nggak tahu ayatnya. Nih saya kasih ayatnya nih. Silakan. Payudara itu berkat. Nih. Kau sudah menyusui Waduh. tetanggamu belum? Kalau kau mau diskusi. Kau sudah menyusui Payudara tetanggamu? Tuhan Tuhan Riva, Pak Bom Bom kau sudah menyusui menyusui. tetangga enggak? Berapa? Saya bukan berapa Bunda gelas, Maria. berapa sendok? Berapa gelas, berapa sendok? Menyusui Coba Tuhan tunjukkan Pak Bom Bom. Tuhan saya menyusui. Kok Silakan. tantrum? Kau tunjukkan Tuhan saya menyusui. Di mana ayatnya? Di Jawab mana? dong. Silakan. Iya. Sebentar. Halo Pak Bom Bom, Di dijawab mana? dong. Itu kok Tuhan ngambil Saya mau istri jelaskan tadi, orang. kau rocos. Turun. Ini apa Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna Ah, aja. bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alah ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Dua sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda Ya, toh? beda nakat. Tapi fungsinya, Ya, kan fungsinya sebentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya, sama, Pak. Untuk fungsinya. tulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Alah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus.
Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel. Kira-kira kalau saya ada di situ, dia berani nggak mau suruh diam? Ku hajar juga dia. Aku andalanku cuman kamu Rasul, gitu, sama si PSBM di Indonesia ini, karena tidak mengasih tidak mengasih mutiara kepada babi nanti diinjak-injak. Masa seorang Mikana buka rumnya diinjak-injak si Ripa tadi lagi, ya ampun, ada lagi Daniel sama-sama, malu kali lah aku sebagai Kristen di situ tadi. Saya aja di tempatnya Tritunggal, kalau mereka mau ngujat saya diam. Jadi kalau mereka aja Tritunggal saya diam. Tapi kalau sudah menghina Tuhan Yesus, ku hajar juga mereka. Itu prinsip saya. Tapi kalau mereka sopan. Begini Rasul, sampai si Ripa ngomong gini, di waktu si Amalek itu dimatikan, kalau kamu kena bilang Tuhan Yesus itu Allah Yahud, apa itu, di mana ke Allah? Bisa loh. Kalau kayak aku, si Ripa, jangan kau berkata-kata begitu. Ku hantam ya kan KTP, walaupun si KTP ini Tritunggal, aku honest, gua mah tidak pernah kasih peluang ke si Ripa di rumku meninggalkan kotoran. Beda-beda itu Kak, udahlah ya. Kau sadari dulunya kau lihat tentang si Ripa. Nantilah saya akan bilang itu sama Mikana juga. Saya akan bicara juga ke Mikana. Kenapa begitu? Dari dulu lah dia ini sama si nggak ada apa-apanya tuh Kak. Kau juga nggak semua juga apologet juga. Ada kekurangan, ada kelebihan. Dengarlah dulu, maksud gua ngapain dia terfokus sama yang satu orang ini? Ini udah lama, Bil. Gua lama kenal sama dia, Bil. Iya, tahu nggak Rasul, hampir 1 jam si Ripa rempong itu, si sampai itu si Pepaya Layu dikasih si Mikana berkorban. Aku yang sakitnya sampai yang ini loh, KTP kita Batak ngomong gitu ya. Diam kalian semua, diam. Loh, dibilang lah sama orang Batak diam begitu. Cakar itu mulutnya di rumah kita, dia mendiamkan kita. Apa lingkunganmu kan tidak mendukung dari dulu, aku bilang. Lu mantap kau lihat kan, datang-datang KTP si Ripa begini, aduh si Ripa terus idolamu, lihat Kak. Kan ngapain? Gini si Rasul kan bisa ngomong nanti lewat teleponnya KTP ya. Kan ada perumpamaan bahasa Batak kan. Masuk anak nih masuk anak nih dia anak nih babi. Masa tadi satu datang penghujat, semua mereka apologi yang selalu saya angkat tangan. Dia sekarang mau. Aku nih jujur ya Kak Ruth. Aku nggak bisa mengklaim aku Batak, Kak. Jujur aja. Aku tahu tentang Batak karena aku pernah ke sana, Kak. Tapi tahu kamu perumpamannya walaupun kamu bukan Batak, tahu. Iya. Tapi ngerti artinya kan. Ya udah, akuin aja begitu. Maksudnya jangan jadi lepas penggemarnya si Mikana gara-gara tadi si penghujat itu dikasih berjam-jam di rumahnya. Goblok juga itu Mikana. Goblok bagi saya sangat goblok. Ngasih tempat yang diberakin orang. Sudah enggak, jangan digoblok-goblokkan Kak. Nanti saya akan bicara ke Mikana, ke Anda semua di belakang mereka. Kita tetap harus mendukung apologet, janganlah begitu. Nanti saya akan bicara mereka. Nah, kapan aku dapat singa? Kau juga kayak gantian dulu Bil. Kau kan KTP, maukah aku masak makanan KTP? Ya, tidak lah. Kau itu kayak orang miskin. Aku memang janji Rasul sama si KTP dulu kan. Iya. Ketemu kita. Karut, jangan ikut-ikut, Bil. Diam dulu. Karut nggak tahu siapa KTVP. Bil. Tritunggal. Iya. Makanya dia aku mau cerita. Kamu jangan ikut-ikut dulu, Bil. Ya, Kak. Sebenarnya dia salah satu donatur Tritunggal sampai Erben begitu, dia yang biayai. Iya. Makanya gini. Ini donatur mereka. Tenang kau Bil, enggak usah. Saya nggak dapat. Saya buka kartumu lah, saya nggak dapat. Kalau saya dapat baru saya diam. Aku mau cerita dulu Rasul bentar ya. Ya. Apa? Kau dengar lah. Belum ada perdebatan Tritunggal dengan JO ini. Si KTP-nya aku dulu penggemarnya juga, karena dia kan orang Chinese tapi pintar bahasa Batak. Gua pernah janji. Bukan Kak, aku dibilang orang kulit hitam Kak.
Kalau orang yang belum tahu aku kan dibilang kulit hitam. Ngaku-ngaku ortodok aku nggak dibilang nggak apa-apa, lanjut lah Kak. Ayo ntar aku lanjutkan dulu cerita Ya aku lanjut lah. lanjut. Nah. Aku kan belum kenal si Rasul Billy. Aku kan yang kompak selalu selama kan sama KTV. Ya, Tapi setelah aku diterangkan si Rasul Billy, Yesus. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik. Ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Ya teman-teman sudah saksikan ya bagaimana stresnya mereka. Dan sebelumnya saya ingin jelasin ya, kenapa si Ruth itu begitu kejang-kejang. Kita tahu Ruth, Billy itu kan satu grup dengan Mikana. Jadi mereka begitu stres melihat jagoan mereka, yaitu Mikana, begitu gampang dihajar oleh Uni Rifa. Dan mereka merasa bahwa ini kan roomnya Mikana gitu. Yang nonton notaben itu mayoritas Kristen. Bagaimana mungkin di room yang mayoritas Kristen yang nonton, Mikana membiarkan Uni Rifa menghajar dia. Kalau memang udah nggak tahan, ya udah ki aja gitu kan. Biasa kan cara mereka seperti itu. Kalau muslimnya terlalu tangguh, terlalu berbahaya, mending di-kick, disingkirkan. Daripada Rifa ini terus menjelaskan, dan ini berbahaya untuk para penontonnya. Salah-salah penontonnya nanti mualaf. Salah-salah nanti penontonnya pindah iman. Atau nggak lock out dari kekristenan. Bahaya. Nanti salah-salah habis domba-domba yang ada di tempatnya Oneness. Apalagi Mikana ini kan bisa dibilang mayoritas penontonnya Kristen Oneness. Mereka udah setengah mati ngumpulin orang-orang yang mau jadi Oneness. Setelah dikumpulin malah Uni Rifa hajar. Nah, ini kan kasihan Mikananya. Nah, itulah bentuk kekecewaan dari Ruth dan juga si Billy ya. Dua-duanya ini Oneness teman-teman. Oneness itu adalah Kristen yang mempercayai bahwa Yesus adalah Allah Bapa sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi Allah Bapa turun jadi manusia. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh dari Yesus juga. Jadi Oneness itu kekristenan yang titik beratnya adalah Yesus. Ada juga yang bilang namanya Yesus only. Fokusnya hanya kepada Yesus. Ini bagi teman-teman Muslim yang awam, bagi teman-teman Kristen yang awam, supaya kalian tahu bahwa di kekristenan itu masih bingung siapa sebenarnya Tuhan mereka. Yesus doang, ada Allah Bapaknya, ya, atau tiga-tiganya itu berdiri juga, berdiri masing-masing gitu. Triteos. Bahkan itu corak kekristenan awal ya, Triteos itu. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, itu yang disebut itu sebenarnya mana sih videonya? Yang dibilang bahwa Mikana dihajar. Nah, bagi teman-teman yang mau pengen lihat bagaimana Mikana dihajar, silakan dicek di Pengamat Debat Lintas Agama. Ya, nama channelnya Pengamat Debat Lintas Agama. Judulnya Mikana membawa para pendeta untuk kroyok Uni Rifa. Benarkah Islam itu ajaran yang difitnahkan kafir? Nah, jadi bayangkan teman-teman, di sini mereka bertiga. Uni Rifa sendiri. Uni Rifa sendiri. Tapi tetap mereka tiga dipermalukan. Dipermalukan oleh seorang Uni Rifa. Yang ngomong bukan kami. Betul tidak? Yang ngomong, yang ngeklaim Uni Rifa menang, bukan kami. Kalau Muslim pasti akan bilang Uni Rifa menang. Begitu juga kayak debatnya Kodondi. Kita akan bilang Kodondi yang menang. Tapi yang ini yang ngomong, kalian bisa bayangkan yang ngomong siapa? Yang ngomong dari Kristen sendiri. Dari si Ruth. Yang tidak percaya bagaimana mungkin seorang Mikana yang mereka agung-agungkan, mereka anggap sebagai salah satu pendebat Kristen yang tangguh, bahkan tahun lalu bisa dibilang juaranya Polycarpus. The best Polycarpus.
tiba-tiba dihajar sedemikian rupa. Nah, itulah stresnya Ruth. Ya, stresnya si Ruth ini. Terus, kalau kita lihat, apa yang terjadi dengan Pak Bom Bom? Padahal Uni Rifa cuma minta, Pak Bom Bom bacakan ayat. Karena di ayat tersebut, teman-teman, itu menceritakan tentang Nabi Nathan yang disuruh oleh Allah. Ya, Nathan disuruh oleh Tuhan untuk ngomong sama Daud. Kalau istri dari Daud itu akan dijadikan, kalau menurut Ustadz Sugi ya, bintang bokep. Bintang bokep. Ustadz Sugi yang ngomong, bukan saya. Saya cuma mengutip nih. Di sini 2 Samuel 12 ya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Dari perikopnya. Judul perikopnya seperti itu. Ya, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ya, nih panjang. Terus di ayat 11-12 ya. Beginilah firman Tuhan. Ini Nathan yang ngomong, tapi atas perintah siapa? Perintah Tuhan. Nih, Tuhan mengutus Nathan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nathan, ini berdasarkan perintah Tuhan. Itulah kenapa dibilang apa? Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya, ini tidur bukan tidur bareng gitu ya teman-teman, tapi prot-prot. Kalau udah bicara tidur dengan istri orang, otomatis itu bukan tidur sekedar tidur. Itu artinya mantap-matampat atau pusreng ya. Orang bilang pusreng gitu. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Karena Daud, dia sama Batseba itu kan diam-diam. Tersembunyi. Dia membuat Batseba itu jadi janda, supaya bisa dia prot-protkan, atau dia cocok tanam. Sedangkan Tuhan akan membalasnya dengan cara apa? Terang-terangan. Jadi istri-istri Daud, istri-istri orang yang mengikuti Daud, itu akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Uni Rifa mau tanya, ini Tuhan seperti apa gitu? Apa salah istrinya gitu? Kenapa istrinya yang dijadikan kayak subjek gitu? Kayak objek ya, kayak objek gitu, pelampiasan gitu. Kok kayak barang istrinya gitu kan? Seakan-akan ini barang gitu. Ku ambil punyamu, ku kasih ke orang lain. Ini apaan gitu? Apakah ini emas? Apakah ini mobil gitu kan? Ku ambil mobilmu, ku sita, kasih orang lain gitu. Ini istri coy, manusia coy. Bukan barang. Kenapa Tuhannya seperti itu? Menganggap manusia itu kayak barang gitu. Diambil, dikasih orang lain, terus ditiduri secara terang-terangan. Menurut Ustadz Sugi ini, Tuhannya pingin film bokep atau apa gitu kan? Coba teman-teman pikirkan. Dan begitu dia dengar, langsung tantrum. Ya. Pak Bom Bom langsung, langsung kejang-kejang, menanyakan sudah menyusui belum. Nah, apa hubungannya gitu? Kok ngatain orang menyusui tetangga? Sejak kapan Uni Rifa menyusui tetangganya gitu? Ya sejak kapan? Dan kita lagi ngomong agama. Apakah di Islam ada ajaran seperti itu? Ya tidak ada. Itu zina, dosa besar teman-teman. Tapi kalau di mereka nggak ada. Ada nggak larangan menyusui tetangga? Bukankah harus mengasihi? Tetangga kita butuh susu ya dikasih susu gitu kan? Tetangga kita butuh susu ya disusui lah. Kalau kita berdasarkan hukum kasih, karena kasih ini kan multitafsir. Jadi orang-orang ya mengartikan beda-beda. Terus Pak Bom Bom hanya bisa kejang-kejang. Ya, dan ini kesekian kalinya mereka kejang dengan Uni Rifa ya. Yang sebelumnya si Ruth kejang-kejang, Billy kejang-kejang, ini juga kejang-kejang gitu kan. Yang lebih konyol saat dia mencoba menjelaskan Trinitas. Dan saya baru tahu ternyata otaknya Pak Bom Bom itu cuma 11-12 dengan Risuli Lubis. 11-12 dia dengan Risuli Lubis kemampuannya. Masa 3 ballpoint digambarkan sebagai Trinitas? Iya, itu 3 ballpoint. Sama dengan Yesus, Allah, dan juga Roh Kudus. 3 pribadi. Tapi ballpoint itu sama fungsinya. Sama-sama untuk menulis. Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus fungsinya sama nggak? Nggak sama. Yesus fungsinya apa? Cuma untuk di dunia, coy. Yesus itu hanya berguna di dunia.
Allah Bapa mengontrol semuanya, mengurus semuanya. Roh Kudus menguatkan orang, kan gitu. Kalau berdasarkan Kristen, fungsinya seperti itu. Roh Kudus itu apa? Roh penghibur, kan? Untuk apa? Membuat manusia itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Padahal tuh hati nurani juga udah bisa. Nggak perlu Roh Kudus. Terus dibilang apa? Roh penghibur. Apa yang mau dihibur? Orang yang hidup zaman setelah Yesus, sama zaman sebelum Yesus, coba kalian lihat. Apakah orang yang setelah Yesus lebih baik? Enggak kok, malah lebih sadis. Coba kita lihat, orang zaman dulu nggak sejahat orang sekarang. Orang sekarang, dagangan aja ya, itu bisa pakai tikus, bisa pakai ayam sudah mati berapa hari gitu kan. Ayam udah mati, dijual lagi. Orang zaman dulu enggak loh, nggak sejahat itu. Artinya Roh Kudus itu ngapain gitu? Gagal dia membuat jadi manusia itu lebih baik. Nggak bisa kan? Gagal. Jadi sebenarnya teman-teman Kristen ini, apapun yang mereka jelaskan, itu akan berbenturan lagi dengan akal sehat. Kecuali Anda mengesampingkan akal sehat. Itu baru bisa. Jadi mending Pak Bom daripada capek-capek menjelaskan, tirulah cara pendeta Mangapul, mendiang Mangapul Sagala. Dia ngomong sama saya gini, saya sudah 16 tahun, jadi doktor teologi. Saya pelajari Trinitas. Dan setelah 16 tahun, saya sampai kepada kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Enak aja ngomongnya. Kesimpulannya Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena dia merasa 16 tahun dia itu sia-sia. Mutar-mutar aja dia. Jadi selama 16 tahun dia cuma mutar-mutar, terakhir ya udah nggak bisa dijelaskan. Karena terlalu besar, dia bilang. Terlalu besar untuk dijelaskan. Manusia nggak sanggup. Halo? Tuhan yang menciptakan kita, itu tahu kapasitas manusia. Betul tidak? Tahu kapasitas kita. Tentu saja Tuhan akan menjelaskan siapa dirinya dengan cara yang bisa dimengerti oleh manusia, mulai dari yang bodoh sampai yang IQ-nya tinggi. Karena yang bodoh dan IQ-nya tinggi semua ciptaan Tuhan. Sama di mata Tuhan. Betul tidak? Semua kita sama. Yang membedakan kita apa? Amal ibadah kita. Itu yang membedakan derajat kita. Tapi pada dasarnya kita semua ciptaan yang sama. Ada orang mungkin IQ-nya lebih rendah. Tetapi tentu saja Allah akan berikan penjelasan melalui perantara para nabi yang bisa dia mengerti. Karena dia yang ciptakan kita. Bagaimana mungkin dia menjelaskan sesuatu yang kita nggak bisa ngerti? Itu bodoh namanya. Sama kayak kita menjelaskan sesuatu sama anak kecil. Kita tahu kemampuan anak kita seperti apa. Maka kita akan jelaskan yang simple. Betul tidak? Anak kecil kan suka bertanya nih, Ma ini kenapa, Ma? Ini kenapa? Ya, Pa itu kenapa tuh? Motor itu kok bisa jalan gitu? Ya kita jelasin. Ada yang namanya mesin. Terus diisi bahan bakar. Bahan bakar terbakar. Nah, dia bisa jalan jadinya. Kalau nggak ada bensin, dia nggak bisa jalan. Kalau yang listrik, kalau nggak dicas, nggak ada listrik, dia nggak bisa jalan. Sesimpel mungkin kita jelaskan, sesuai dengan kapasitas anak tersebut. Begitu juga dengan Tuhan menjelaskan siapa dirinya. Nah, jadi kalau Pak Bom memutar-mutar, aduh, lawa-lawa. Ya, udahlah, tinggalkanlah teman-teman. Tinggalkanlah pemahaman yang tidak bisa sesuai dengan akal. Cobalah jujur. Cobalah tiru Kristen progresif yang mulai berani jujur. Bahwa ini ada something wrong loh dengan ajaran ini. Ini kitab suci ini bukan dari Tuhan kok. Kenapa nggak berani dilawan? Kenapa nggak berani dikatakan bahwa yes, kitab suci kita salah. Kitab suci kita nggak relevan dengan zaman. Bagaimana mungkin ajaran Tuhan nggak relevan dengan zaman? Bukankah Tuhan dari dari tidak ada gitu. Semua dia ketahui. Tuhan itu terbebas dari yang namanya ruang dan waktu. Di luar semuanya. Kita ini kan cuma makhluk 3 dimensi. Manusia makhluk 3 dimensi gitu. Di luar itu kita nggak bisa. Tetapi Allah Maha mengetahui. Sesimpel itu kok. Jadi bagi Pak Bom, dia selama ini kan menyombongkan dia paling ngerti semua. Tanyalah tentang Bible, semua dia tahu. Begitu ditanya 2 Samuel 12, langsung ngamuk. Belum jelasin, udah ngamuk duluan. Minimal jelasin kayak, ini enggak, langsung ngamuk-ngamuk, langsung kejang-kejang. Begitu juga dengan si Rut. Hargailah apa yang sudah dilakukan oleh Mikana. Mereka ini hobi kali. Temannya sudah berusaha, bukannya disemangatin, malah dihujat. Jadi sama dengan yang dialami oleh Budi Asali dan Esra Soru. Pak Budi Asali sudah berjuang. Mikana sudah berjuang. Kenapa kalian hina lagi? Kenapa kalian hujat? Apa kalian lebih baik daripada mereka? Belum tentu. Kalau kalian lebih baik, kenapa bukan kalian yang berdebat?
Contoh Andre Tunggal, kritik sana, kritik sini. Wak Donat, kritik sana, kritik sini. Begitu giliran dia, lebih parah lagi. Lebih parah lagi kan gitu. Mikana sudah berjuang, teman-teman. Suka tidak suka, kalian harus akui. Sudah berapa banyak orang-orang Kristen itu jadi oneness. Dari Trinitas berubah jadi oneness, atau enggak memang pemahamannya udah oneness, cuman dia nggak menemukan rumah. Berkat ada live-nya Mikana, berkat ada channelnya Mikana, orang jadi tahu kan. Jadi tahu bahwa dia itu oneness. Harusnya kalian senang dong, harusnya kalian berterima kasih nih dengan yang namanya Mikana. Bukan dengan kalian hujat dia, ini kan kelewatan. Kasihan. Saya sungguh kadang-kadang lihatnya ya, miris gitu. Orang udah berjuang kok digituin. Besok-besok mereka udah nggak mau debat, nggak mau lagi ngomong, nah, kalian baru pusing gitu kan. Baru bingung, waduh Mikana udah nggak mau nih, udah ngambek gitu. Itu gimana jadinya kan? Nah, jadi bagi teman-teman, tolonglah hargai. Hargai perjuangan mereka, hargai. Itu sih yang mau saya sampaikan. Nah, jadi kita lihat makin hari makin banyak yang tantrum, ujung-ujungnya cuma bisa apa? Fitnah Islam. Ujungnya pasti itu aja. Ya, ujung-ujungnya nanti dia akan fitnah-fitnah kita supaya apa? Supaya menghibur nih donatur-donaturnya. Karena donaturnya pasti marah. Donaturnya pasti marah nih. Ini apa-apa nih? Kita debat kalah secara online. Secara offline juga kalah. Mau taruh di mana muka kita gitu? Nah, itu pasti banyak tuh suara-suara seperti itu. Ya. Oke, kita akan terus berjuang. Kita harap Uniriva akan terus membuat Pak Bom-Bom, Polikardus lain-lain tantrum, sehingga mereka bisa menemukan kebenaran. Sekali lagi, tujuan kami ya, tujuan kami bukannya apa, tujuan kami hanya menyampaikan. Di Islam, kami diwajibkan menyampaikan. Kalian ikut nggak ikut, terserah kalian. Tapi kami sudah tunjukkan. Dan kami bukan menafsir ya. Banyak tuh Polikardus di luar sana mengatakan, umat muslim ini sembarangan, menafsirkan kitab suci orang. Loh, kami bukan ahli tafsir, coy. Kami cuma membaca, yang menafsirkan LAI. Betul tidak? Itu Bible sudah ditafsirkan oleh LAI. Kami cuma mengikuti. Kami cuma membacakan. Bahkan ada beberapa case kami suruh kalian baca. Contoh, Pak Bom-Bom kan disuruh baca. Disuruh baca, teman-teman. Tapi kejang. Tapi ngamuk. Aneh gitu. Kitab sendiri kok nggak mau baca, malah ngamuk. Ya, itu sih. Oke, terus bagi teman-teman ya, saya sedikit umumkan juga, channel saya, entah kenapa kena dismonet. Sudah kita banding tapi tetap tidak diterima, sehingga kita buat lagi cadangan yang lain. Nama channelnya HMC News. Ya, saya pakai lagi HMC News punya nama. Semoga channel ini bisa awet. Jadi bagi teman-teman jangan lupa diaktifkan lonceng dan di-subscribe. Nah, aktifkan lonceng seperti ini. Oke? Supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia debat lintas agama. Jadi tolong diaktifkan loncengnya, tolong di-subscribe. Ya, bagi yang ingin mengetahui info-info terbaru seputar dunia diskusi lintas iman. Kalau mau tahu, kalau enggak ya wes. Dan link juga sudah saya taruh di bawah. Ya, linknya sudah saya taruh di bawah. Jadi jangan bilang, Bang, nggak tahu nama channelnya, dicari nggak dapat gitu. Ya, tinggal klik link kok. Ya, sudah tinggal klik doang gitu. Oke? Terus bagi teman-teman, kita mulai minggu depan akan mulai aktif di studio. Sudah siap ya, jadi sudah susun-susun semua selama 1 minggu ini. Karena baru bulan ini kan, saya serah terima kunci, baru boleh masuk. Minggu lalu kita sudah deal-dealan, minggu ini kita baru masuk. Jadi ini lagi siap-siapin semua. Ya, siapin tempatnya, siapin mejanya. Ya, meja tanpa kursi loh teman-teman ya. Jadi kita udah siapin meja tapi tanpa kursi, udah pasang AC, dan hari Minggu ini kita ada acara syukuran kecil-kecilan dengan teman-teman. Semoga studio ini bisa menjadi tempat ya kita untuk berjuang melawan para Polikardus. Jadi kita akan tampil dengan bentuk yang berbeda. Tapi kalau dijadiin ini tetap, ya kalau dijadiin nggak akan ada perubahan. Yang ada perubahan itu di channel satu lagi, di mana nama channelnya itu Kisah HMC. Ini channel lagi kita perbaiki, dan channel tersebut akan kita pakai untuk podcast. Ya, channel ini akan kita pakai untuk podcast dengan teman-teman. Kita akan ngobrolin tentang kisah-kisah hijrah, kisah-kisah Islam, kisah-kisah mualaf. Tapi langsung ya, bukan pakai StreamYard, bukan pakai TikTok, tapi langsung orangnya kita undang ke studio. Ya, ini nama channelnya Kisah HMC, dan saya sendiri akan tampil sebagai host. Dan saya pakai topeng ya, jadi saya jadi host pakai topeng gitu. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu lah bagaimana kalau saya pakai topeng. Ya, jadi seperti itulah.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.